Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai deteksi fraud pada transaksi keuangan berskala besar menggunakan Apache Spark dan algoritma Random Forest. Perkenalkan, nama saya Joko Putra Nehru dengan NIM 1203230107. Nama saya Muhammad Arif Bila Kamil dengan NIM 12032300028. Nama saya Iqbal Prabowo dengan NIM 12032230088. Langsung saja kita ke bab 1 ya, pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, pertumbuhan transaksi digital itu menghasilkan lonjakan volume data yang terjadi dengan kecepatan tinggi. Jadi metode audit konvensional tidak lagi efektif untuk menangani skala data ini. Jadi diperlukan pendekatan berbasis artificial intelligence atau AI yang bisa kita sebut, yang diintegrasikan dengan struktur big data untuk mendeteksi pola kecurangan secara otomatis. Salah satu tantangan utamanya yaitu class imbalance, di mana jumlah transaksi curang jauh lebih sedikit dibanding transaksi normal. Untuk poin-poinnya yaitu rumusan masalah. Di sini kita punya 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara mengolah dataset berskala besar, 7 jutaan baris yang sulit ditangani oleh alat tradisional. Lalu yang kedua, bagaimana masalah ketimpangan data ekstrim, bagaimana mengatasi masalah ketimpangan data ekstrim. Lalu yang ketiga ada algoritma AI apa saja yang paling efektif untuk mengenali pola fraud yang paling kompleks. Lalu yang ketiga kita punya tujuan proyek. Di sini kita punya 3 tujuan utama. Yang pertama ada mengimplementasi Apache Spark atau PSpark untuk memproses data transaksi bervolume besar. Lalu yang kedua, membangun model prediksi fraud menggunakan algoritma Random Forest dengan strategi class weighting. Dan yang terakhir, yang nomor 3, yaitu menghasilkan knowledge untuk mengenai variabel yang paling berpengaruh terhadap indikasi fraud. Di sini kita menggunakan dataset PySim atau Synthetic Financial Dataset for Fraud Detection dari Kaggle. Jadi dataset ini memiliki jumlah 6.362.620 baris dengan ukuran file 481 MB. Targetnya kita adalah kolom is fraud dengan 0 sama dengan aman dan 1 sama dengan penipuan. Itu. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python, framework-nya menggunakan Apache Spark, dan IDE-nya menggunakan VS Code. Selanjutnya kita masuk di proses pre-processing, yaitu proses pembersihan dan transformasi data menggunakan Spark Data Frame API. Langkah kuncinya adalah mengubah data kategorikal menjadi numerik dan menghitung bobot kelas atau class weight untuk menangani ketidakseimbangan data. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses training model. Model dilatih menggunakan 80% data dan 20% testing. Untuk kurang lebih barisnya ada 5 juta. Proses pelatihan dilakukan menggunakan algoritma Random Forest di sini dengan decision trees-nya berjumlah 20 dan kedalamannya berjumlah 10. Seperti itu. Kemudian, jika kita lihat kembali di IDE-nya, yaitu nomor 4 di bagian codingannya, analisis awal menunjukkan ketimpangan ekstrim antara transaksi normal dan fraud. Saya lihat kita di sini, untuk fraudnya sendiri hanya berjumlah 8.213, yang dimana yang tidak fraudnya berjumlah yang sangat banyak ya, sangat bertimbang sekali. Fakta ini menjadi landasan ilmiah untuk menerapkan teknik class weighting tadi. Tanpa penyesuaian bobot atau class weighting tadi, model cenderung memprediksi semua data sebagai normal karena ketimpangan yang sangat besar ini tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke evaluasinya. Jika kita lihat di sini, evaluasi dan hasilnya menunjukkan bahwa akurasinya berada di 98,10%. Kemudian kita masuk ke visualisasi. Di sini ada matrix, confusion matrix ya, hasil deteksi fraudnya tadi. Jadi di sini keterangannya adalah untuk true positif atau fraudnya terdeteksi hanya berjumlah 1613, yang bawah ini satu ya, sini 1/1 atau true positif. Terus kemudian untuk false negatif atau fraudnya itu lolos sebanyak 9 transaksi. Kemudian untuk false positif atau salah tuduhnya ya, salah deteksinya ada di 24.157. Seperti itu.
Kemudian hasil ini menunjukkan tingkat sensitivitas recall-nya sebesar 98,10% tadi, yang menyebabkan model sangat agresif dalam menangkap fraud, yang merupakan karakteristik yang diinginkan dalam sistem keamanan finansial. Nah, dari sistem tadi, apa aja sih faktor-faktor penting yang mempengaruhi? Faktor-faktor besar apa saja yang mempengaruhi? Di antaranya yang pertama adalah type index. Jadi metode transaksinya, ya, variabel type-nya transfer atau cash out-nya adalah indikator utama. Fraud hampir tidak pernah terjadi pada pembayaran debit. Kemudian yang kedua adalah old balance originalnya, yaitu pola saldonya menjadi penentu kedua. Penipu cenderung melakukan pengurasan saldo atau account emptying, mengosongkan saldonya yang meninggalkan jejak spesifik pada saldo awal. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.